Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas Dharma Wangsa Teguh, Raja Medang atau Mataram, musuh bebuyutan Sriwijaya. Maharaja Sriwijaya Balaputradewa menempatkan putranya Sri Kesari Warmadewa sebagai penguasa Bali dalam rangka melakukan ekspansi kekuasaan dinasti Shailendra. Balaputradewa adalah putra Rakewara atau Samara Grawira. Sementara Samara Grawira atau Rakewara adalah putra Rake Panunggalan atau Rake Panaraban atau Sanggrama Dayanjaya Dharanindra atau pembunuh musuh-musuh perwira. Rake Panunggalan atau Rake Panaraban adalah seorang pangeran dari kerajaan Pala yang beragama Buddha Mahayana. Hal ini menjelaskan mengapa Rakewara atau Samara Grawira dan Balaputradewa serta Sri Kesari Warmadewa beragama Buddha Mahayana. Setelah mengalahkan Sang Ratu Ugrasena, maka Sri Kesari Warmadewa berhasil menguasai seluruh Bali. Lalu antara putra Sri Kesari Warmadewa dan putri Sang Ratu Ugrasena dinikahkan dalam rangka rekonsiliasi politik yang menjamin penyatuan kekuasaan di seluruh Bali. Putra Sri Kesari Warmadewa bernama Sri Tabanindra Warmadewa kemudian berhasil mempersatukan kekuasaan di seluruh Bali. Sri Tabanindra Warmadewa juga dikenal dengan nama Sri Lokapala. Disebut Sri Lokapala karena ia adalah hasil penyatuan politik antara keturunan Sri Kesari Warmadewa dan keturunan Sri Ratu Ugrasena. Sri Tabanindra Warmadewa berkuasa di Bali antara tahun 943 hingga 961 Masehi. Dari perkawinan Sri Tabanindra Warmadewa dan putri Sang Ratu Ugrasena, maka lahirlah Sri Udayaditya Warmadewa. Cucu Sri Kesari Warmadewa ini kemudian menjadi maharaja di kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sri Udayaditya Warmadewa berkuasa di kerajaan Sriwijaya antara tahun 960 hingga 988 Masehi. Sri Udayaditya Warmadewa artinya anak laki-laki utama keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Sri Tabanindra Warmadewa juga menikah dengan putri Pusindok, yakni Sri Isyana Tunggawijaya. Perkawinan antara Tabanindra Warmadewa dan Sri Isyana Tunggawijaya melahirkan anak laki-laki bernama Makuta Wangsa Wardana.
Sri Tabanindra Warmadewa menjadi penguasa di Bali, sedangkan Sri Isyana Tunggawijaya berkuasa di Kerajaan Medang Watugaluh di Jawa. Sri Isyana Tunggawijaya memerintah Kerajaan Medang Watugaluh antara tahun 947 hingga 965 Masehi. Ia kemudian digantikan putranya, yakni Makuta Wangsawardhana, yang berkuasa antara tahun 965 hingga 990 Masehi. Makuta Wangsawardhana memiliki 2 orang putri. Putri pertama yakni Mahendra Datta atau Gunapriya Dharmapatni menikah dengan Raja Udayana. Raja Udayana adalah penguasa Bali keturunan dinasti Warmadewa. Sedangkan putri kedua Makuta Wangsawardhana menikah dengan Dharmawangsa Teguh. Pada waktu Kerajaan Medang atau Mataram diperintah Makuta Wangsawardhana, Bali diperintah keturunan dinasti Warmadewa dan Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Sri Udayaditya Warmadewa yang merupakan cucu Sri Kesari Warmadewa. Ketiga kerajaan tersebut memiliki hubungan kekerabatan erat karena sama-sama keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Ketiga kerajaan tersebut melakukan koeksistensi atau saling menghormati kedaulatan masing-masing. Permasalahan muncul setelah Makuta Wangsawardhana wafat dan digantikan menantunya, yakni Dharmawangsa Teguh. Meskipun Dharmawangsa Teguh mengklaim sebagai bagian dinasti atau Wangsa Isyana, tapi ia bukan keturunan Pusindok. Dharmawangsa Teguh adalah menantu Makuta Wangsawardhana yang merupakan cucu Pusindok. Dharmawangsa Teguh menjadi maharaja di Kerajaan Medang atau Mataram karena ia menikah dengan putri Makuta Wangsawardhana. Dharmawangsa Teguh adalah seorang beragama Hindu Siwa. Ia mendirikan pusat pemerintahan Kerajaan Medang atau Mataram di tempat yang baru. Pusat pemerintahannya sekarang berada di Desa Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan prasasti Sendang Kamal yang ditemukan di wilayah Sendang Kamal yang termasuk Desa Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Prasasti Sendang Kamal juga disebut Prasasti Kawambang Kulwan. Prasasti ini dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno dan dikeluarkan pada tahun 913 Saka atau tahun 992 Masehi oleh Dharmawangsa Teguh. Prasasti yang terbuat dari batu padas dengan bentuk balok berpuncak lancip dengan tinggi 187, lebar 105 dan tebal 92 cm. Dalam prasasti Sendang Kamal, Dharmawangsa Teguh menetapkan Sima Perdikan di Desa Kawambang Kulwan atau Kulon yang diteruskan oleh Pu Dharma Sanggrama Wikranta dan diterima oleh Samgat Kanuruhan
Po Burung berupa pendirian bangunan suci untuk Dewa Siwa. Pada masa Dharmawangsa Teguh juga disusun kitab Hindu Siwa, yakni Siwa Sasana. Demikian pula kitab Wirata Parwa ditulis pada tahun 918 Saka atau tahun 1006 Masehi yang menyebutkan pemerintahan Maharaja Dharmawangsa Teguh. Upacara tersebut dihadiri oleh para samgat dari berbagai daerah di sekitar desa Kawambang Puluan. Adapun Pudharma Sanggrama Wikranta adalah ayahanda Raja Dharmawangsa Teguh sendiri. Maksud prasasti Sendang Kamal adalah pendirian Candi Hindu Siwa yang sekarang dikenal dengan nama Candi Reok. Candi Reok dikenal juga dengan nama Candi Sadon karena terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 1966, batu-batu reruntuhan Candi Sadon dirusak dan diobrak-abrik oleh kelompok Islam radikal. Orang-orang Islam radikal menganggap Candi Sadon sebagai tempat musyrik menyekutukan Allah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oleh karena itu, orang-orang Islam radikal pada saat itu merusak dan menghancurkan sisa-sisa situs candi yang dibangun pada masa kekuasaan Maharaja Dharmawangsa Teguh. Namun, pada tahun 1969 diadakan penataan kembali batu-batu reruntuhan Candi Sadon. Di antara reruntuhan peninggalan bersejarah tersebut terdapat arca Kalamakara, arca naga, batu bergambar binatang, bekas umpak, yoni, dan batu yang merupakan bagian sudut candi. Tampilnya Dharmawangsa Teguh sebagai Maharaja Kerajaan Medang atau Mataram menimbulkan konflik atau persaingan dengan Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin Sri Kudamani Warmadewa. Pertikaian antara keturunan dinasti Isyana yang berkuasa di Medang dan keturunan dinasti Shailendra yang berkuasa di Sriwijaya kembali menyeruak. Mengingat legitimasi Dharmawangsa Teguh tidak terlalu kuat sebagai penguasa Medang atau Mataram, maka ia menempuh sejumlah strategi guna memperkuat posisinya dengan cara: pertama, menikahi putri Makuta Wangsawardhana yang merupakan cicit Pusindok, pendiri dinasti Isyana. Gelar Dharmawangsa sendiri artinya ia menjadi penguasa karena memikul tugas atau tanggung jawab dari leluhurnya. Leluhurnya adalah Raja Kerajaan Medang atau Mataram, keturunan Rakai Pikatan Dyah Saladu yang beraliran Hindu Siwa. Kedua, menikahkan putrinya dengan putra mahkota Kerajaan Galuh, Jaya Bupati. Ketiga, menikahkan putrinya
dengan putra mahkota kerajaan Bali, yakni Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dari dinasti Warmadewa dan Mahendradatta atau Gunapriya Dharmapatni. Keempat, menikahkan putranya dengan adik perempuan Airlangga, yakni Marakata. Suami Marakata memerintah Bali antara tahun 1022 hingga 1025 Masehi. Ia bergelar Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja atau Marakata Pangkaja Isyana Tunggadewa. Marakata Pangkaja artinya putra Dharmawangsa Teguh adalah suami Marakata. Kelima, ia menjalin persekutuan dengan raja kerajaan Chola, yakni Rajendra Chola pertama. Leluhur Dharmawangsa Teguh adalah Rake Pikatan Dyah Saladu. Saladu adalah seorang Brahmana aliran Hindu Siwa yang berasal dari Chola yang merupakan leluhur raja-raja Kerajaan Medang atau Mataram yang beragama Hindu Siwa. Rajendra Chola pertama adalah seorang penguasa beraliran Hindu Siwa yang disebutkan dalam prasasti Tanjore yang ditemukan pada kuil Parijatavaneswara di Tirukalar, distrik Tanjore atau Tanjavur, India. Sebaliknya, Maharaja Kerajaan Sriwijaya Sri Kudamani Warmadewa juga memperkuat posisinya dengan berbagai strategi. Pertama, menikahkan putrinya dengan Raja Galuh, yakni Sangyang Ageng yang berkuasa antara tahun 1019 hingga 1030 Masehi. Putri Sri Kudamani Warmadewa ini adalah Ibunda Sri Jaya Bupati. Dengan demikian, Jaya Bupati adalah menantu Dharmawangsa Teguh, tapi sekaligus cucu Sri Kudamani Warmadewa. Kedua, menjalin persekutuan dengan penguasa Loram yang merupakan keturunan dinasti Shailendra, yakni Raja Wurawari atau Wurare. Keraton Wurawari terletak di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga, menjalin persekutuan dengan penguasa Wengker. Kerajaan Wengker didirikan oleh Pu Ketuwijaya. Pu Ketuwijaya adalah adik Rake Layang Dyah Tulodong yang berpangkat Hino dan dipersiapkan menjadi calon pengganti Rake Layang Dyah Tulodong. Namun, Pu Ketuwijaya disingkirkan oleh Rake Sumba Dyahwawa dan Pu Sindok. Setelah Pu Sindok memindahkan kekuasaan ke Watugaluh, Jombang, maka Pu Ketuwijaya membangun Kerajaan Wengker di Ponorogo, Jawa Timur. Kerajaan Wengker berada di bawah kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin oleh Pu Sindok. Pada tahun 986 hingga 1037 Masehi, Raja Wijayawarman yang merupakan keturunan Pu Ketuwijaya memerintah
di kerajaan Wengker. Keempat, menjalin hubungan persahabatan dengan dinasti Warman atau Warmadewa yang berkuasa di kerajaan Anuradhapura, Sri Lanka. Sri Kudamani Warmadewa menikahkan putranya yakni Sri Marawijaya Tunggawarman dengan putri Raja Mahinda keempat yang merupakan penguasa Sri Lanka. Perkawinan keduanya dikaruniai seorang putri dan 2 orang putra yakni Sanggrama Wijaya Tunggawarman dan Samara Wijaya Tunggawarman. Kelima, meminta dukungan dan mengirimkan upeti kepada Kaisar Tiongkok untuk mendukung eksistensi kekuasaan Sriwijaya. Pada tahun 988 Masehi, seorang utusan Sriwijaya dikirim ke ibu kota Kekaisaran Tiongkok di Guangzhou. Ia mengirimkan upeti kepada Kaisar Tiongkok yakni Taizong dari dinasti Sung atau yang dikenal dengan nama Shao Guangyi atau Shao Guangyi atau Shao Jiong yang berkuasa antara tahun 976 hingga 997 Masehi. Konstelasi politik di Nusantara pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 adalah persaingan terbuka 2 kerajaan besar yang sedang memperebutkan hegemoni kekuasaan di Nusantara. Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin Dharmawangsa Teguh yang berpusat di Desa Keraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang merupakan keturunan dinasti Isyana berhadapan dengan kerajaan Sriwijaya yang dipimpin Sri Kudamani Warmadewa yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan yang merupakan keturunan dinasti Shailendra. Persaingan dan pertikaian memperebutkan supremasi kekuasaan inilah yang menjadi penyebab berkobarnya Perang Mataram melawan Sriwijaya yang kedua. Demikianlah sejarah Dharmawangsa Teguh, Raja Medang atau Mataram yang merupakan musuh bebuyutan kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.